Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayahanda pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa, ayahanda mantan ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa, teman-teman pimpinan cabang Muhammadiyah Lempangan yang sama saya hormati. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena alhamdulillah pengajian di Masjid Nurul Iman Panciro yang merupakan ranting Panciro, di mana pengajian ini alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan, dan ini tentu kita harapkan bisa lebih semarak. Dan di rapat pimpinan cabang baru-baru alhamdulillah kami sudah sampaikan ke segenap pimpinan untuk kita ramaikan pelaksanaan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap Senin malam di masjid ini. Harapan kita ke depan, saya kira pimpinan cabang Muhammadiyah Lempangan ini bisa lebih eksis, lebih maju, dan tentu kami mendapat dukungan dari teman-teman pimpinan cabang. Alhamdulillah dua pertemuan ini lengkap, dan itu bagian dari membangun tentu komunikasi dengan teman-teman untuk bagaimana kemajuan pimpinan cabang ke depan. Saya kira ini yang mungkin barangkali menjadi motivasi kami selaku yang diberi amanah sebagai ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Lempangan untuk periode 2022-2027 yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Syukur kita mamujir karing Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita masih berada di rumah Allah, di musalla kita ini. Berarti kita insya Allah masih berada di jalan yang lurus, sesuai dengan permintaan kita. Setiap rakaat dalam Sab'ul Mathani atau dalam surah Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim,
Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ketika kita sholat 3 rakaat, maka 3 kali kita meminta kepada Allah di dalam sholat kita, tunjukilah kami jalan yang lurus. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua. Kami mohon maaf 2 pertemuan izin. Pertemuan pertama saya berada di Sopeng Por PGRI. Pekan lalu saya mengantar istri ke rumah sakit Khadijah, rumah sakit Muhammadiyah Siti Khadijah, rumah sakit Khadijah 3. Iya. 3 anak saya lahir semuanya di rumah sakit Muhammadiyah. Iya, ketiga-tiganya. Bahkan istri saya juga lahir di rumah sakit Muhammadiyah. Iya. Jadi memang bukan cuma baju saya dengan jas saya. Hari ini saya menggunakan batik nasional Muhammadiyah dan jas saya adalah batik Muhammadiyah Sulawesi. Jadi ada logo Muhammadiyahnya, ada PDC-nya, ya, jadi ada PDC ini dan ada lontaranya. Iya. Saat ini kita berada di 2 bulan kemenangan. Pertama, bulan Muharram, bulan kemenangan kita sebagai kaum muslimin. Yang kedua, kita berada di bulan Agustus, bulan kemenangan kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia. Karena kita adalah kaum muslim yang berbangsa Indonesia, maka sebagai refleksi kita berada di 2 bulan kemenangan. Sudah kita uraikan bahwa di bulan Muharram ini para nabi diselamatkan. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir bandang, yang dimana saat itu seluruh manusia ditenggelamkan kecuali orang-orang beriman yang ikut naik di kapal Nabi Nuh. Itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan di bulan Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya setelah diturunkan ke bumi akibat ada nahyu yang dilanggar, makan buah. Itu taubatnya diterima di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran yang dilakukan oleh Namrud CS, itu di bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun juga di bulan Muharram. Jadi ini bulan kemenangan orang-orang Islam, orang-orang beriman. Agustus ini adalah bulan kemenangan kita sebagai bangsa Indonesia. Indonesia ini kan the biggest Muslim population in the world. Negara Muslim dengan populasi terbesar di dunia adalah Indonesia. Indonesia adalah harapan Muslim sedunia. Makanya perhatian orang-orang kaya di Saudi terhadap Indonesia luar biasa. Kami pernah dengar orang kaya di sana itu kalau
Anaknya 2, kekayaannya dibagi 3. 1 untuk anak pertama, 1 untuk anak kedua, 1 untuk masjid, bangun masjid. Itu yang dikirim kemari. Jadi biasa nama masjidnya nama orang, bukan mereka yang meminta supaya nama masjidnya namanya, tapi orang di sini untuk mengenang. Iya. Ikat tendrinnya pun natal lu natta nih bagi talu tahu hartatan. Jadi pun lagu semua cucun tadi nak mendoakan ke kasakin aja cucun tengah sengke pada kasakin cucu karantut tengah sengke. Iya, cucu pada bangkenta kemungkinan tena mana sengke. Jadi tena tahu mau doakan ke kecuali orang yang sadar memberikan doa umum. Iya. Tapi ketika kita punya anak 3, harta dibagi 4, iya. Cukup bangun masjid. Tidak cukup bangun masjid, pengaruhnya orang. Siapa natta? 2 bagi talu hartata. Kata siapa natta? Apa bagi 5 hartata? Tentu kuta nih, apa nak kulit taluana karena dibagi apa harta ya? Anjas ya untuk masigi. Lagu sebi cucun 7 turunan, dia aja masigi kan? Masjid itu dipakai. Iya, masya Allah, ini wakaf kita di sini. Iya, itu betul-betul orang yang berpemikiran jauh ke depan, yang mau berwakaf. Yang hanya berpikir sekarang ini, berapa memang itu harganya. Iya, bisa dipakai ini, bisa dipakai itu, dapat mobil dan sebagainya. Iya. Mungkin kita juga dari kalangan Muhammadiyah ini bisa coba itu ya, biar bukan orang kaya. Kalau tidak cukup 1 masjid tidak apa-apa, yang penting itu nggak dontengan tama nih pila-pila ngeri di mana ada pembangunan masjid nih lagi menjoy. Iya, lumayan kan ada 10 juta dan sebagainya. Para nabi itu mencintai negerinya. Dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mendoakan negerinya, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Karuniakanlah kepada ahlinya buah-buahan dan seterusnya. Berarti Nabi Ibrahim cinta negerinya karena dia mendoakan. Nabi Muhammad ketika hijrah dari Makkah ke Yastrib ke Madinah, waktu itu Yastrib namanya. Tapi setelah Nabi hijrah, dalam hadis Nabi berdoa, Rabbi ja'al hadza Rabbi habib ilainal Madinah kahubbina Makkah. Ya Allah, jadikanlah saya cinta kepada Madinah sebagaimana saya cinta kepada Makkah. Berarti Nabi cinta tanah airnya. Iya. Kita juga mengaku cinta Indonesia, tapi belum tentu kita pernah doakan. Belum tentu. Maksudnya kita memeriksa diri kita sendiri. Pernahkah kita mendoakan negeri yang kita cintai ini? Kenapa Indonesia perlu dicintai dan didoakan? Pertama, yang membangun bangsa Indonesia ini, negeri ini 90% adalah Muslim. Kalau negara kita kacau, Muslim yang paling rugi. Yang kedua, para pendahulu kita membangun negeri ini dengan nilai-nilai Islam. Kita sering mendengar misalnya kepentingan umum dimenangkan daripada kepentingan pribadi. Itu kaidah. Al-maslatul am muqaddamun anil maslatil fardi. Itu kaidah. Iya, kaidah.
Iya. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara yang beragama. Jadi memang bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Dalam pasal 29 ayat 1 dikatakan negara ya, ini menganut ya berdasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Setelah itu negara memberikan jaminan, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Jadi kita ini merdeka dalam memeluk agama. Itu dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya, Indonesia adalah harapan Islam sedunia, bukan cuma kita semua. Maka sebagai refleksi di bulan Agustus ini, kita semakin memperdalam cinta kita kepada bangsa. Kita doakan ya. Tapi niat tahu salah pengertian. Niat tahu saya ngangin dunia anekdot, saya ngangin rapi balakna. Punna nacek eja dari kana, anjo dari kana cek eja tongi. Dia. Punna nasara merah putih itu. Punna nasara yang paling kaya laga todong. Teni beta. Dia. Katakanlah denjaya rina saya. Ya. Sedria katakanlah di situ. Tena jadi situ andre nih. Tena jakan dah. Ya. Nah tulisin coba lihat nak kana Indonesia berjaya. Nak kana rena juga di jaya rena. Nak kana Indonesia berjaya. Nah tulis itu yang dari kana Indonesia bersitu. Tanah sing sangin jiro nasing padahal tidak ada. Tena nasing apa maksudnya berjaya? Ingke jaya rena. Iya. Ini sebagai refleksi jadi kita ini NKRI kalau menurut Majelis Ulama Pancasila itu sudah final. Kalau Nahdlatul Ulama harga mati. Kalau Muhammadiyah Darul Ahdi Wasyahadah. Iya. Nah ini pandangan Muhammadiyah tentang kebangsaan. Jadi tidak ada lagi diskusi di Muhammadiyah tentang bentuk negara kita. Ya. Kenapa Muhammadiyah ikut mendirikan bangsa ini? Ya, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Mas Mansur. Bahkan jarang orang suami istri pahlawan nasional. Siapa yang suami istri yang pahlawan nasional? Teuku Umar, Cuk Nyadin, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Nyai Walidah Dahlan. Masya Allah. Berarti kita ini betul-betul diakui oleh negara. Ya, kita ini ya suami istri. Kiai Dahlan dengan Nyai Dahlan sama-sama adalah pahlawan nasional. Ya, tokoh-tokoh kita Juanda itu Muhammadiyah, Jenderal Sudirman itu Muhammadiyah. Ya, Kasman Singa-Dimejo itu Muhammadiyah. Ya, Profesor Kahar Musakir. Ya, Masya Allah. Betul-betul Muhammadiyah ini adalah ikut melahirkan negara kita ini. Nah, ini sebagai refleksi. Selanjutnya kajian kita dulu kalau tidak salah sampai pada sholat tatawu. Ya, sholat tatawu. Mungkin
mungkin sudah kita bahas adalah sholat rawatib. Jadi mungkin selanjutnya kita masuk ke sholat lain. Atau sholat lain juga sudah dibahas? Belum. Ya, kita masuk pada sholat lain. Jadi pertama, sholat lain itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat wajib. Liqaulihi Rasulullah, afdalus sholat ba'da salatul maktubah salatul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah salat lain. Nabi tiap malam salat lain. Aisyah pernah ditanya, apakah tiap hari Nabi salat duha? Nabi menjawab, tidak. Iya. Tapi bukan berarti duha tidak penting, tetapi salat lain lebih ditekankan, walaupun keduanya masyru'. Ya, keduanya masyru'. Ya. Jadi hadits mengatakan seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat lain. Ada beberapa terminologi untuk sholat lain. Kadang disebut qiyamul lail, itu terminologi hadits. Sholatul lail itu juga terminologi hadits. Kadang disebut salat tahajud, itu terminologi dalam Al-Quran, ya. Wa minal laili ya, fatahajjat bihi nafilah, dan seterusnya. Ya. Salat lain itu pelaksanaannya menurut himpunan putusan tarjih mulai setelah salat isya hingga beberapa saat sebelum masuk waktu subuh. Tentu ada waktu jaiz dan ada waktu yang afdal. Di awal waktu itu adalah waktu sudah boleh, dan di akhir malam adalah waktu yang utama. Iya. Tapi dua-duanya sudah masyru'. Ada yang pernah menyampaikan bahwa Nabi pernah bertanya kepada Abu Bakar, kapan salat lailnya? Abu Bakar menjawab, di awal malam. Nabi bertanya kepada Umar, kapan salat lainnya? Umar menjawab, sepertiga akhir malam. Lalu Nabi mengatakan, Umar adalah orang yang bersungguh-sungguh dan Abu Bakar adalah orang yang berhati-hati. Ya. Sehingga jawaban Nabi ini menyejukkan kedua sahabatnya. Iya. Jadi anjom bangun lantang bangia sepertiga malam terakhir nianggap kita tojeng-tojeng. Enggak tahu tojeng-tojeng mantu dong. Iya. Kena ton tahu pun salat lain nasa awal kenjo jam 2:30. Tolong namat tungan jo taipai ya. Atlum bay burat nen sigam bainin. Sigang anak. Nampak ya to nyanjo ngat rabutan lu. Ya to nyak rabutin atau mereka kali-kali na jual dari kukuah. Jadi itu nggak ragu, saking tingginya motivasi na dunia. Padahal bapak nan rasai makan bertiga, benin nan rasai makan bertiga, anak nan rasai makan bertiga. Angapa na talu lima juga nggak bisa. Memperebutkannya satu itu. Iya. Salat lain nasau lagi bangun.
na tujuh seng tai pati no tanah satring nak lumpa. Jadi awal malam sudah waktu jaiz, ya, waktu boleh. Sepertiga malam waktu utama. Punna yakin ki bangun di sepertiga akhir malam, ambil yang utama. Tetapi kalau kita tidak yakin karena sesuatu dan lain hal, maka boleh di awal malam. Mungkin ada yang mengusulkan, kenapa itu salat tarawih di awal malam? Kenapa tidak di akhir malam? Iya. Kalau mau ke awal malam boleh, karena waktu jaiz. Kalau mau ke akhir malam lebih boleh lagi, karena waktu utama. Di salah satu titik di daerah Tombolo pernah salat tarawihnya tengah malam. Tidak ada anak-anak ikut. Saya tahu tuan nen rumah gua kira-kira. Jadi kan mau diambil yang utama. Lalu salah satu tokoh mengatakan kalau begini tidak ada pendidikan terhadap anak-anak, tidak ada yang menyentuh anak-anak. Pendidikan Ramadan anak-anak ini tidak ada kalau begini. Puna tahu yang nyari ki. Engkau pun anak-anak naliang yang jari retipak remaja tin ropakko. Iya, daripada ambangun. Iya. Akhirnya di Tombolo itu, ya, di daerah itu, ya, kalau tidak salah Profesor Naja mengatakan kalau begitu dikembalikan saja di awal malam. Ya. Malah beberapa daerah Tombol sekarang itu tak kalah tarawih atau tempat ceramah. Iya. Kalau tidak salah kan Riapia begitu, dan beberapa daerah ibu kota itu begitu. Iya. Kebiasaan jepun Nabi kata aku ceramah, lebat ku ceramah motor mah. Begitu juga beberapa penceramah. Batun jure nak sama nurun ini tahu Ustaz. At-tarawih rodo nggak nampak acarama karena untuannya bagian ni ruwe rodo nggak dipau bangin karena patanjana apa waktu diwala nak kodong Ustaz kan. Ya jadi ya dirubah waktu itu jadi punah te kurang yakin ki coba mimai tarawih di Tombolo insyaallah asal tianja penceramah tasyaya. Nah karena itu di neraka apinya menyala punah tugur ki naung atlapo ki utaka ada jamaah protes nah kan Ustaz betul mereka jadi neraka nak kesing ki pau. Ya jadi kritis ini jamaah anak-anak betul mereka jadi neraka Ustaz nak kesing ki pau. Tapi pintar juga Ustaz. Nah karena kapuna tene kitab pak meto makin tua ki. Itu jawabannya Ustaz. Nah karena kapuna tene kitab pak meto makin tua ki. Gini sana jamaah nak anak kamu tua jeung mun gampang. Ini namanya tua ki. Iya. Ingka jeung mun sampai rata di Tombolo aku nda jemaah ini tua. Jadi apa bedanya salat lail dengan salat tarawih dengan salat tahajud? Sesungguhnya objeknya sama. Cuma kalau tahajud ada syaratnya, tidur dulu. Jadi kalau ada orang yang sholat begadang nih, apakah baca buku atau jaga sapi, tetes sampulo set retina panatinro, kemudian dia sholat malam, maka bukan salat tahajud, salat lain. Ingka pun natinro rodonga nampak nyaring nampak bangun kan itu untuk nyaring ketika nampak bangun ya itu nyaring dalam bahasa Inggris wake up pun nampak bangun get up
misalnya tin rogian nih anjir kana nyadring langir iki nasib keadaannya kiri kanan tingkatina na bangun nek kalena tu nyadringan tingkatina na bangun tetung bangun iya jadi nah kage satu nah anak usaha rinjin tuh iya jadi punatin rorodonga nam pambangun maka dia salat tahajud. Tahajud itu bagian dari salat lain. Iya. Tapi lain belum tentu tahajud. Andaikan dia diagram pen, maka lain adalah semesta dan tahajud bagian daripada semesta. Kalau dia matematika, iya kalau dia matematika. Jadi semestanya adalah lain dan ada bundaran di dalamnya, itu adalah sholat tahajud. Dan khusus di bulan Ramadan dikenal dengan nama sholat tarawih. Tapi iya jinja podenya, iya. Nama khususnya di bulan Ramadan kita kenal dengan nama tarawih. Ya tarawih. Tarwiha artinya istirahat. Jadi setelah 4 rakaat istirahat dulu. Apakah 4 atau 2 setelah 4 rakaat istirahat dulu. Ingka kemana tongi mangir po sejamaahnya apa kamu? Ya. Padahal ya tidak demikian. Kemudian atau kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, jadi ada waktu ini kurang lebih 17 menit kita tanya jawab walaupun belum jauh masuk di pembahasan ya, tetapi bagus kalau ada tanya jawab. Apalagi saya lihat alhamdulillah pimpinan cabang ini yang baru terpilih ya semakin kompak. Ustaz kah ya kan dari takku berapa orang unsur pimpinan cabang yang hadir ya, bahkan aja ya kotoran ting ya, bahkan ada lagi anggota IKIPM Kabupaten Goa dari Malakaji hadir ya. Aji ya, beliau waktu saya kepala sekolah penasihat saya, pengawas saya. Ya, sekarang saya sudah ditarik oleh beliau sama-sama pengawas. Ya, beliau adalah alumni IPM. Dilihat di postingan Najiyah sumpah dengan jo. Langsung beliau tanyakan di mana. Iya, jadi masya Allah. Mungkin ada yang ingin bertanya, disilahkan. Jadi kita pahami Pak EP ini tokoh kita. Beliau beberapa periode sebagai ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa. Beliau menyampaikan bahwa Panciro ini adalah basis pejuang. Dan perjuangan kita di sini baik dalam membela negara maupun dalam menegakkan akidah itu memang patut tercatat. Kenapa demikian? Yang mau membersihkan ini termasuk tumai lalang, karena ya rumah adat saja ada di rumahnya, berarti ya seperti itu. Maksudnya kita ini para pemuda dan orang sekarang di Panciro ini harus tahu itu dan tetap jiwa kepahlawanan orang tua kita itu harus kita lanjutkan. Iya. Terima kasih Pak EP. Ya, ada beberapa tokoh, ada disebut Sabarang Dengempo. Sangka maju kapan karena para benengku para turate di Tunggul. Iya, sangka aja ya. Iya, seperjuangan keteng karena para Tunggul kurasa. Iya. Insya Allah sama-sama pejuang kalau begitu. Insya Allah. Mungkin ada pertanyaan? Iya, kan tadi silahkan. Jadi yang dipertanyakan
oleh Ustadz kita yang juga unsur pimpinan cabang dan MTDK Kabupaten Goa, Majelis Tabligh. 443 itu hadits rawahul Bukhari Muslim. 221 juga demikian. Jadi Aisyah pernah ditanya ya, tentang salat malamnya Nabi. Nabi menjawab, Aisyah menjawab, ma yazidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wa fi ghairihi min ahada asara yusalli arba'ah la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'ah la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Nabi menurut Aisyah salat tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Nabi salat 4. Jangan tanyakan bagaimana panjangnya dan bagaimana bagusnya. Lalu Nabi salat 4. Jangan tanyakan bagaimana panjangnya dan bagusnya. Lalu Nabi salat 3 rakaat. Itulah di Masjid Besar Limbung dan sekitarnya, termasuk di masjid saya, itu 443. Hadits ini hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Yang kedua, Aisyah pernah menjelaskan yusallim baina rak'ataini wa yutiru biwahidah. Nabi salam pada tiap 2 rakaat dan berwitir 1. Berarti hadits rawahul Bukhari Muslim yang kedua 2 2 2 2 2 1. Yusallim baina rak'atain, salam di setiap 2 rakaat dan berwitir 1. Jadi yang tercatat pasangannya 4 itu 3 witirnya. Kalau 2 witirnya 1. Itu yang tercatat dalam hadis. Walaupun kemudian ada pengembangan. Tapi saya kira al-maktub muqaddamun anil mafhum. Yang tercatat itu dimenangkan daripada yang dipahami. Yang betul-betul dilakukan oleh Nabi itu didahulukan daripada yang mendapatkan pengembangan. Jadi saya sarankan kalau 4 witir ke 3, kalau 2 witir ke 1. Itu aplikasi Nabi. Apakah yang lain salah? Kita bukan dalam tahap menyalahkan yang lain. Iya, tapi kita anggap apa yang dilakukan oleh Nabi tentu lebih utama. Pada pertemuan selanjutnya kita masih di salat lain, karena salat lain itu ada zikirnya juga setelah witir, ya, zikir yang punya dalil yang muqayyad sehingga zikir muqayyad, dan ada juga salat iftitah ikutannya salat lain. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.